الرحيم الحمد لله القائل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بأتم الشهادة وعلى آله وأصحابه خير عباد الله في العبادة وعلى التابعين وتابع التابعين إلى انتهاء يوم القيامة. Amma ba'du, al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, jamaah duka yang terhormat. Belum kering kuburan daripada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan, merupakan cucu ke-6 daripada Al-Maghfurlah Balutian Tuan Guru Abdul Halim, sedangkan almarhumah cucu yang ke-5. Karena cucu beliau yang paling sepuh adalah Ibunda Haji Halimah, baru Tuan Guru Haji Muhammad Sanusi, baru Ibu Tiang, kemudian yang keempat Ibu Khadijah, kakak daripada almarhumah, yang kelima adalah Ibunda Hajah Maryam. Atas nama keluarga besar daripada almarhumah dan keluarga Al-Halimiyah, menyampaikan terima kasih yang tulusnya kepada semua yang berpartisipasi, baik dengan pikiran, tenaga maupun harta, untuk menyelesaikan pemakaman jenazah almarhumah, bahkan sejak memandikan, mengkapani, mengusung jenazah almarhumah dari rumah ke masjid, dari masjid ke masjid, dan dari masjid ke makbarah. Mudah-mudahan semua partisipasi pelongosan ini tercatat sebagai taman amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu dua, apabila terdapat keliruan dan kehilapan selama keluarga menerima kehadiran pelongosani, baik di saat pelongosani berkaziah di Pengadilan Syaibul Musibah, di masjid maupun makbarah, keluarga lunas maaf seblek-bleknya atas kekurangan dan kehilapan serta keliruan ini. Tanpa maaf daripada pelongosani, keluarga akan tetap merasa bersalah karena tidak mampu menyambut kehadiran pelongosani dengan penuh kemuliaan sebagaimana layaknya kewajiban seorang yang didatangi oleh tamu kepada tamu yang wajib dia muliakan. Meninggalnya almarhumah Ibunda Hajah Maryam niki mengingatkan tiang pelungguh di saat-saat meninggalnya Maryam putri Imran, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam nikah meninggal dunia di puncak gunung setelah Nabi Isa alaihissalam berupaya maksimal untuk merawat bundanya. Bahkan Nabi Isa bersama ibundanya Maryam senantiasa berpuasa. Di puncak gunung itu tidak ada gandum yang akan dibikin roti, tak ada akan roti yang dimakan. Yang menjadi buka dan makan sahurnya mereka berdua adalah rumput-rumput yang menjulur bergelantungan ke bawah lembah, itu yang dipergunakan untuk berbuka dan makan sahur. Sehingga lesopok kelai Nabi Isa sampun siap untuk menyajikan kandok kelak isi dinakan berbuka, isi merupakan kelaan rumputan ini. Lalu karena Nabi Isa sangat takzim dari ibundanya,
Karena waktu nikah sebenarnya Maryam sampun meninggal dunia. Jadi badi dodo sang bare para kinisan dia bangun keberi priok buka kancinya. Datang waktu Isa coba cerminan si Nabi Isa di deman bangun sang bare para nyaur sekali-kali buka timpal nyaur di deman bangun sampai waktu subuh. Sanya pada tahun ini bangun walaupun tanpa makan sahur lanjutkan puasa. Ternyata lewat waktu subuh ditipun di man bangun yang tidak memberanikan diri. Nabi Isa coba menyentuh raga daripada ibundanya, namun ternyata telah terbujur kaku, telah berpulang ke rahmatullah tanpa ada yang mengetahuinya. Karena memang dia hidup berdua di puncak gunung nikah. Setelah nikah Nabi Isa pun kebingungan. Saya ingin kancana mentajhiz jenazah inaknya. Yang dia turun gunung, desa-desa lereng gunung nikah lunas pertolongan Nabi Isa di narak pada bani. Lamun legen liwat di gunung sini jak dipan menyerah diri me tekakan isi ular-ular berbisa dengan papu balok selain di narak ceritanya wahai kipa gunung ini maka dia tetambah lalu. Jauh ilamek kipa puncak gunung mindah di tipa desa lain. Di desa lain pun marak nikah sampai berkeliut dikit. Gawah nikah kedutin tunggak gawah nikah di narak bani. Maka tanpa berputus asa Nabi Isa alaihissalam pun aromek. Sesuai kaca kemampuanku, aku hamadi ia jenazah inangku. Aku mbokos ia dengan kering siara. Aku nguburan ia walaupun di narak tambah sebagian kedepan. Aku barah mengumbak ia kipak liang lahat. Niki tekad daripada Nabi Isa alaihissalam. Namun dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, setelah natulak Nabi Isa alaihissalam dengan lunas pertolongan dengan penduduk desa nikah, tengah-tengah paitnya ia antena serminan marak nikah lalu sinrami nina para malaikat lapuk dengan jubah putih doang. Sinina miliki para bidadari manggi jenazah Siti Maryam. Kemudian setelah terbungkus kesalatin sekian puluhan ribu malaikat nyalatin ia dan langsung memakamkan di puncak gunung nikah dan pemakaman Maryam. Setelah berpuluhan tahun Nabi Isa senantiasa turun untuk jangok makam idana. Karena memang kan waktu netepaikan Nabi Isa SWT di langit kedua nikah, menurut satu riwayat Maryam meniru taik. Nah setelah marak nikah turunlah Nabi Isa. Ia tahu sempat peketuan lagi ina ngunduh sididap dengan sugulan nyawanan. Kama anak lamun dek bau dedek mati jadi dek wah mati. Dedek mati wah. Nah ia bahasa Siti Maryam. Kubadaan tahu. Ina kesiletin. Awak keselapun. Terus sampai tersiram sambal sangat panas terombok sia. Maka seribuan kali lipat nikah dek teman memadai sakit dengan sebulan rohnya anakun. Padahal Maryam niki perempuan suci yang tidak ada tandingannya. Siwayan sila suci bersih. Walaupun memang gosip yang menimpa almarhumah nikah adalah sangat-sangat luar biasa. Dengan sebab dia hamil, ndek nabi yang mama lalu melahirkan Nabi Isa karena dia merupakan suatu bentuk ayatullah isi tahu Allah Ta'ala minak manusia walaupun dengan minat senior tertentu isi dengan mama. Maka Niki memberikan pelajaran kepada tiang tunggu yang namanya nazak Niki adalah merupakan proses yang sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Jangankan Maryam Nabi tiang tunggu Nabi besar Muhammad SAW merasi keceritaan dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai malaikat Jibril ngengos dia kawan jerminan Rasulullah sedangkan sebulan roh ini ngengos Jibril sudah pendak jerminan tiang yang termarak ni Rasulullah dikaji
Dika distahan ngilminan peling ida si lihat ngelinti wong sebelah roh niki. Sampai-sampai Maryam atau Fatimah mengatakan, ya waila abata, alangkah kesulitan mami, walangkah kesulitan mamiku. Lagu Nabi Rasulullah, la waila li abaki ba'dal yaum, ya Fatimah. Setelahnya jangan di darah wah kesulitan malik mami di Fatimah. Nah niki menunjukkan bahwa lamun dengan si soleh, taat beribadah, ternyata kesulitan di saat kesinaza, kesugulan roda niki yang merupakan akhir daripada kesulitan duniawi dan selanjutnya berganti dengan kemulahan. Sebaliknya lamun dengan isi banyak maksiatnya, mati dengan cara mudah, dia hidup di mati, maka itu merupakan akhir daripada kesenangan dunianya, lalu berganti dengan kesulitan-kesulitan. Nah niki adalah sebagai satu pelajaran kepada tiang pelungguh. Memang di tempat si tiang pelungguh persiapan untuk Nabi nanti temolah sekaratul maut, sekarang maut secara syariat memang lamun tiang pelungguh rajin besugi niki salah satu kemana besugi niki lah nanti temolah dan sugul roh tiang pelungguh dan sakitan lalu. Lagu mangkin niki jarang dengan menginformasikan sugi doa sholat. Si paling utama itu sawu suku pakum di nara cina istahaku pada besugi di nara. Si ara istawu supakum. Nah niki doang kan. Niki bahkan adalah merupakan dari ucapan Umar bin Khattab. Sedangkan si merintah mengatakan besugi niki adalah Rasulullah SAW. Sekali tiang pelungguh sembahyang dan bersugi pada marantan 70 kali tiang pelungguh sembahyang tanpa sugi. 15. Aneh. Salah satu hikmahnya adalah sugul roh tiang pelungguh dengan cepat dalam arti kesulitan lalu. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, para alumni, para wali santri dan para santriwan. Almarhumah Ibunda Haja Maryam niki mudah-mudahan satu di antara sekian kebaikan ini sangat-sangat menonjol. Ialah sangat rajin silaturahim. Lewat usaha almarhumah niki. Kawan leka kipak keluarga si jauh-jauh lamun dinara dengan gonceng dia. Jangankan si lebih Nabi, si lebih mensir keluarga niki, si kode-kode pun Nabi lagi nak tahu sakit. Denara, piran Nabi terjelo atau terjelo, dan terbadak langsung dan lumbar untuk silaturahim. Niki adalah merupakan salah satu daripada sekian banyak kebaikan-kebaikan almarhumah. Di samping almarhumah sangat sabar mendampingi suami, berjuang laik. Termasuk dia salah seorang perempuan muslimah al-halimiyah yang berjuang untuk membesarkan pondok pesantren al-halimi lewat perjuangan daripada suaminya al-makfurlah Bapak Tiang Tuan Guru Haji Maksud Pak Maksud. Nah niki adalah almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah niki dengan segala macam kebaikannya Allah menempatkannya di tempat yang sangat-sangat layak, sebagaimana layaknya orang-orang yang mendapatkan mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khabaran al-kali wasari. Namun lewat samping nikah yang bagaimanapun almarhumah Ibunda Hajah Maryam niki manusia biasa pada marak dengan dina salainan. Tentu di saat-saat almarhumah mungkin meyakini bahwa tutur katanya itu yang baik, tapi boleh saja kadang-kadang orang yang mendengarkannya sangat keliru ataupun sangat tidak baik. Begitu juga mungkin yang perlu dengarkan daripada almarhumah. Bila apa hal ini memang pernah terlontar sepatah dua patah kata yang ternyata membuat tiang pelunggu tidak nyaman, tidak aman, bahkan dirugikan. Nunas ante tiang pelunggu beri maafan almarhumah nggih. Marah masih mudah-mudahan almarhumah itu meninggal dunia tidak meninggalkan utang yang berarti. Kalaupun ada hutang-hutang kecil yang tidak berat bagi tiang pelungguh untuk menyertai almarhumah. Tetapi apabila sangat-sangat mendesak karena pelungguh sami pun butuh akan hal itu, maka keluarga akan menyambut kehadiran pelungguh sami. Silahkan terbuka kapanpun bila perlu secepatnya. Keluarga menginginkan almarhumah itu tidak terhalang lagi perjalanannya dalam barzakh.
sebagaimana orang yang tertuduh terjegal perjalanan karena utang yang belum terlunasi. Tuna sampai keluar sami sila hubungi keluarga. Kemudian terakhir kami sedang duka, namun menyaksikan kehadiran keluar sami tanpa menyampaikan sepatah dua patah kata takziah pun, ini sudah membuat hati kami menjadi terobati. Karena memang secara manusiawi, dengan berpulangnya ke rahmatullah orang tua kami, Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan, kami sangat berduka sesungguhnya. Ditambah lagi dengan meninggal dunia almarhumah ibunda kami Haja Maryam. Tetapi dengan menyaksikan kehadiran keluarga kami, insya Allah semua akan terobati dan akan berganti semua duka ini dengan kesabaran yang subur, sehingga kami berharap para tuan guru, para ustaz yang bertakziah mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Man azamu soban falahu mislu ajrih. Saya mentakziahi dengan sedang mendapatkan musibah, niscaya jaknya kekicanin pahala marah dengan isi takziahi dan nikah. Sampun yang sampaikan sopot sahabat, ia berdua yang adik beri antik sahabat nikah, ia bercerita oleh Rasulullah SAW bahwa adiknya ini ia mati kedipnya, ia mati kedipnya ini, antik nangis karena ini, ia nangan kedipnya si mati, antik tetap ziahi Rasulullah, jangan Pejangok ia lantaran dia tega Rasulullah masih nyerminan karena kudik niki selalu nangisin kedip si mati. Marak nikah karena nabi kullu ma asa al mu'mina fahiya musibatun. Nabi sih menyebabkan kaum mukminin merasa kesulitan adalah musibah. Jangankan sampai mati kedip. Rasulullah sekedar pedak gila doang lalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai bengak Aisyah. Ada misbahun tapi ayat Rasulullah niki kan sekedar nila pedak ya Rasulullah fa anta taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya dan sadayang sampai sebaru niki kullu ma asa'al mu'minat ya musibatun. Nabi juga isi mempersulit kaum mukminin ya musibah. Setiap musibah yang perlu sambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila perlu dengan isi sedang mengalami nikah yang perlu takziah ini. Jadi tidak ada halangan sekecil apapun musibah yang menimpa teman yang perlu antiknya jangan biru bertakziah. Nanti yang perlu akan dapat pahala seperti pahala bersabarnya orang yang perlu takziah ini. Terakhir al-mukarramun para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, seputan jaring tiang yang ingin perlu sami kepada beliau menghadiahkan para al-fatihah buat almarhumah Ibunda Hajah Maryam, almarhum suaminya, para usul dan puru almarhumah karena ada putri dan putra almarhumah yang sudah mendahului juga meninggal dunia. Semoga dijadikan kubur-kubur mereka menjadi taman di atas taman surga dan kelak bersama tiang pelunggu dikumpulkan mengikuti para alim ulama di Jannatul Firdaus bi barakatil Fatihah. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semutan jaring tiang yang hadirkan terhormat, marak niki sibot yang atur depan pengusaha atas segala perhatian pengusaha dan sampaikan banyak terima kasih atas segala kurang dan khilafan, maaf sebelum berikna. Aku qauli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.